Jadi karena memang brand ini bekatul tapi dari gandum begitu ya, kalau saya lihat di referensi itu. Dan harganya coba saya spilkan ya, untuk harga Polar sendiri di wilayah kami di kisaran harga 185.000 sampai 200.000 untuk 50 kg atau satu sak. Jadi kalau dihitung di harga 190 bisa dikatakan begitu ya, itu kalau 50 berarti per kilonya 3.800-an, nggak sampai 4.000. Sementara untuk harga bekatul sendiri saat ini sudah merangkak naik karena musim panen sudah lewat dan kebutuhan untuk bekatul juga banyak. Jadi harganya sekarang minimal di harga 4.000, bahkan ada yang sudah 5.000. Dengan fluktuasi harga seperti itu, tentu saja untuk Polar menjadi salah satu alternatif untuk menekan biaya pakan begitu ya, supaya margin keuntungannya bisa lebih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway, dan hari ini pukul 4 sore ya, sudah waktunya memberi pakan. Kebetulan saya pulang dari tempat teman ya, dan belum ganti nih karena waktunya sudah harus memberikan pakan. Langsung saya ke kandang. Dan untuk pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit terkait pemberian pakan dengan Polar atau brand begitu ya. Karena saya mencoba kemarin lihat di beberapa farm kok kayaknya efektif menggunakan brand. Itu kenapa? Karena di saat ini musim penghujan dan musim padi sudah lewat, untuk harga bekatul juga sudah mulai fluktuatif naik begitu. Dan saya lihat untuk brand sendiri Polar harganya cukup stabil ya, dan kualitasnya juga standar karena memang pabrikan. Jadi kalau bekatul kan kadang ada yang halus, ada yang kasar dan lain-lainnya. Ini saya coba treatment ke entok Rambon. Nanti kita coba lihat proses pemberiannya seperti apa, kenapa saya memilih menggunakan brand atau Polar, dan kemudian kelebihannya apa, nanti kita coba bahas ya. Sedikit, kita tidak lama-lama nanti. Oke, itu sudah mulai minta pakan guys. Oke, jadi ini brand yang saya gunakan, Polar ya, dengan merek tongkat Mas. Jadi ini bisa didekatkan mungkin Mas untuk jenis Polarnya. Jadi seperti ini ya. In Polar ini sebetulnya adalah seperti bekatul juga tapi dari gandum begitu. Dan ini lebih wangi dan tingkat kekasarannya juga relatif stabil dari produk ini ya. Dan kelebihannya lagi, ketika dikasih air, khususnya dikasih air hangat, ini akan mengembang. Jadi cukup irit ya. Biasanya saya kasih 2 takaran itu sudah cukup untuk populasi sekitar 21 ekor entok Rambon untuk yang sudah dewasa. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba praktekkan ya, merangsungnya seperti apa. Mantap. Jadi ini saya masih proses memasak nasi aking ya. Untuk pencampuran takaran brandnya saya menggunakan nasi aking yang saya masak. Nanti airnya bisa buat untuk campuran brand. Nasi aking saya masak, nanti kemudian saya campur dengan jagung juga pur begitu ya, untuk proteinnya. Jadi tetap menggunakan pur tapi nggak banyak. Nanti coba saya buat ini dulu. Saya menggunakan tungku guys, lihat guys. Jadi saya menggunakan tungku untuk menghemat ya, menghemat bahan bakar. Kalau pakai gas juga lebih cepat sebetulnya, cuman saya memanfaatkan kayu di sini banyak, makanya saya menggunakan tungku saja untuk memasak nasi akingnya. Jadi nasi aking setelah nanti dimasak saya bilas untuk menghilangkan minyak-minyaknya begitu. Setelah nanti sudah bersih baru saya campur dengan jagung dan konsentrat. Jadi ini sudah
cara masak ya. Ini saya khususi dulu supaya hilang dari minyak-minyaknya begitu ya, karena nasi aking kan biasanya campuran dari ada yang bersih cuma nasi, ada yang sudah tercampur dengan sayur atau lauk yang mengandung minyak, itu biasanya akan berpengaruh terhadap produksi telurnya begitu. Jadi ini saya bilas dulu. Oke, nyaring supaya tidak hilang. Nah, sudah kali sudah cukup. Nah, kita campur. Viral aja nggak apa-apa. Nah, ini sama nasi akingnya ya. Nasi aking. Jadi purnya segini aja cukup. Oke, terus jagung. Nah, jagung giling. Nah, ini kita aduk dulu seperti biasa ya, seperti nasi bahkan pada umumnya. Nah, untuk rambon saya tidak menggunakan bekatul, tapi dengan konsep brandnya. Cukup 2 gayung ini sudah cukup guys, karena ini mengembang. Nah, udah. Nah, setelah itu kita campur seperti biasanya. Bisa didekatkan kali ya Mas. Nah, setelah tercampur merata baru dikasih air hangat. Ini sudah saya kasih air ya, hangat, dan dari takaran ini bisa kelihatan sudah mengembang cukup banyak seperti ini, dan aromanya wangi kalau pakai brand, dan sayang. Oke, udah tercampur merata. Yuk kita kasihkan ke entoknya. Yuk kita kasihkan ke entoknya. Ya. Wow. Oke. Jadi kalau yang rambut sudah langsung nempel begitu ya. Oke. Sebentar. Nah, tak ngomong sedikit dari situ aja. Nah, jadi ini untuk pemberian pakan polar untuk entok jenis rambon ya, silver blue, ini sudah cukup ngemel, bahasa Indonesianya apa ya, cukup lahap makannya dengan polar, karena memang sebelumnya hanya dengan dedek bekatul begitu, dan ternyata pakai aplikasi pakai polar cukup lahap makannya, dan banyak ya. Kalau kita lihat detailnya, ini proses makannya cukup lahap ya. Sejauh ini masih aman untuk makannya, dan ini kenapa di atas ya, turun guys di atas. Nah, jadi makannya tuh cukup menyenangkan ya. Kalau pakai polar ternyata juga mau begitu,
Ini hanya masih treatment awal pemberiannya, dan ternyata nah ini untuk silver blue masih bertahan. Jadi bejantannya ada 4 sekarang ya, karena yang basong itu yang jemoko sudah besar, dan yang penghuni lama juga masih bertahan di usia sangat produktif. Ini 2 ini, dan alhamdulillah belum ada terdengar bertengkar begitu ya, masih aman-aman saja sejauh ini. Ada pertarungan kecil lah, mungkin untuk populasi betinanya depan bisa ditambah, karena memang 1:7 minimal. Kalau 4 berarti kan 4 jantan 4 minimal ada 40 begitu ya. Nah, ini nanti besok semoga anakannya bisa lebih bisa besar nanti untuk reproduksi ini, dan selain yang di sel yang untuk dijual masih bertahan. Ini untuk rambun-rambun silver blue-nya masih, makanya lihat, makanya juga sangat menyenangkan, dan proses memberinya juga cukup mudah guys. Untuk polar ini setelah diberikan nanti ketika sisa ini tidak cepat kecut itu asam begitu ya, tidak seperti bekatul memang, dan lebih wangi begitu aromanya. Jadi karena memang brand ini bekatul tapi dari gandum begitu ya, kalau saya lihat di referensi itu. Dan harganya coba saya spilkan ya, untuk harga polar sendiri di wilayah kami di kisaran harga 185.000 sampai 200.000 untuk 50 kg atau 1 sak. Jadi kalau dihitung di harga 190 bisa dikatakan begitu ya, itu kalau 50 berarti per kilonya 3.800-an, nggak sampai 4.000. Sementara untuk harga bekatul sendiri saat ini sudah merangkak naik karena musim panen sudah lewat dan kebutuhan untuk bekatul juga banyak. Jadi harganya sekarang minimal di harga 4.000, bahkan ada yang sudah 5.000. Dengan fluktuasi harga seperti itu, tentu saja untuk polar menjadi salah satu alternatif untuk menekan biaya pakan begitu ya, supaya margin keuntungannya bisa lebih terlihat begitu. Jadi ini kita lihat lebih detail untuk makannya cukup lahap ya. Untuk makannya tetap menyenangkan begitu ya, kemudian tidak mau makan, dan malah lebih lahap ini kalau saya lihat dibandingkan dengan bekatul. Untuk Rambon sudah saya coba, ini sudah jalan 2 hari sebetulnya, dan saya lihat cukup bagus ya untuk pertumbuhannya, dan tubuhnya juga ketok montok-montok begitu ya untuk entoknya. Jadi cukup menyenangkan, dan ini proses pemberian pakan untuk entok Rambon begitu. Jadi tipikal untuk Rambon sendiri memang makannya seperti ini. Jadi sekali pemberian langsung habis begitu biasanya, dan bagi yang seneng ya cukup refreshing melihat ternak kita makan dengan lahap begitu ya. Sedih juga ketika kita memberi pakan dan entoknya nggak mau makan. Ternyata salah satu refreshing atau salah satu hal yang menarik dari memelihara atau beternak entok itu, momentum yang paling ditunggu adalah memberi pakan begitu ya. Kita melihat entok-entok kita sehat, makan dengan lahap, kemudian pertumbuhannya bagus, produktivitasnya menjadi tinggi, itu menjadi salah satu kelebihan. Saya mendengar ada suara anakan entok nih guys, kita lihat coba, siapa tahu ada yang menetas nih. Saya kok penasaran. Oh ya, ini ada satu yang menetas untuk entoknya. Jadi ada 9 berarti, kemarin 8, dan ini sudah turun dan sudah menetas nih. Kita ambil yuk, kita campurkan temennya. Oke.
kita dapat satu anakan Pak. Nih, jadi kita dapat poin satu, lumayan. Kita kasihkan ya, kita campurkan sama yang sudah ada di kandang, di box begitu. Nah, ayo sama temenmu tuh. Sudah campur sama temen. Semoga ini bisa menjadi regenerasi. Selebihnya yang dijual ini tetap sebagian saya sisakan untuk regenerasi ya guys, untuk menambah populasi yang betinanya khususnya. Mantap detailnya. Jadi kelebihan polar ini setelah dimakan nanti di perut itu mengembang guys, jadi kenyang, mungkin lebih cepat kenyang, tapi nggak tahu ini cepat lapar atau tidak, belum tahu. Yang jelas untuk menekan harga atau menekan kos produksi pakannya lebih efisien, karena cuman cukup 2 takaran itu sudah jadi banyak sekali karena mengembang begitu ya. Dan lihat lahap sekali makannya. Oke, jadi begitu pertemuan kita hari ini, proses pemberian pakan untuk entok Rambon dengan polar atau brand. Mungkin ini akan saya coba beberapa pekan ke depan sampai yang ada stok itu habis, dan kita lihat perkembangannya, apakah berpengaruh terhadap produktivitasnya atau pertumbuhannya menjadi lebih bagus atau apa, nanti kita coba, karena ini masih pertama kali di Tom's Way untuk pemberian pakan dengan polar ini ya. Dan saya lihat sih untuk makannya cukup lahap, jadi cukup menyenangkan melihatnya. Tapi untuk yang jumbo saya masih menggunakan treatment pakai bekatul begitu ya, karena belum biasa. Kemarin saya coba treatment pakai polar, belum begitu mau gitu. Tapi bisa juga kemungkinan kedepannya beralih dari bekatul ke polar kalau memang itu memungkinkan. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sedulur dan selawase, salim dari Tom's Way. Mantap.